Saya itu Indra, saya owner dari Catur Putra Karya yang juga menjabat sebagai Construction Director di Catur Putra Karya. Kalau untuk saya sudah hampir 18 tahun pengalaman saya di bidang konstruksi. Perusahaan saya sendiri itu sudah 5 tahun di perusahaan konstruksi. Dari awal saya lulus, pertama saya adalah junior supervisor di sebuah proyek. Berawal dari situ, pelan-pelan sampai terakhir itu saya adalah project manager. Proyek yang pernah saya handle, hotel di Ubud, itu Iswara Bintang 5. Beberapa villa di Tabanan Pantai Janji juga villa, di Ubud villa, dan instansi pemerintahan, jalan, jembatan, rumah pribadi, kantor di Tabanan juga. Jadi hampir semua bidang pernah dalam proyek saya. Kalau dari awal, saya selalu meeting dengan klien itu saya punya berita acara, sejenis catatan. Jadi ketika apa yang saya bahas dengan klien itu selalu tercatat. Apa yang dia mau, apa yang dia ubah, dan segala macam. Itu flow-nya dari awal. Start, kita tanda tangan kontrak. Saya kebetulan ada kerjasama dengan notaris, jadi kita punya legal hukum yang jelas. Nah, untuk beberapa case, saya juga ada kebetulan dengan notaris saya dalam sebuah bangunan itu, sejenis villa itu harus ada beberapa perizinan dari pemerintah yang kadang-kadang harus kita handle, seperti SLF, PBG, ada namanya ABT, perizinan air bawah tanah itu, dan kita siapkan datanya dan kita kerjasama dengan notaris untuk mengurus itu semua. Jadi pernah kita mengurus sampai jadi. Kalau setiap daerah itu berbeda nilainya, karena masuknya ke Bapeda kan. Di Jimbaran itu beda, di Ubud itu beda. Kalau detail nominalnya di daerah Jimbaran itu sekitar 80 juta. SLF, PBG, ABT itu yang 2 bedroom ya, yang dengan luasan yang standar sekali. Sekitar segitu, hampir 6 bulan. Kita kan kebetulan yang membangun. Kalau diurusnya oleh yang tahu dengan sejalan, apalagi PBG, itu kan mengenai struktur, mengenai kekuatan mutu beton. Kalau diurusnya sama dengan kontraktor, itu lebih cepat karena dia paham langsung apa yang ada di bangunan itu. Kalau kita ngurus biasanya dengan orang lain, itu kemungkinan kesulitannya di sana sih. Kalau kontraktornya langsung, dia sudah tahu. Misalkan dia udah punya as-built drawing-nya, jadi ukurannya itu udah jelas pasti itu. Kalau yang lain kan kita harus ngukur ulang lagi, gambar sketch ulang lagi. Nah, ini di kontraktor saya harus selalu punya as-built drawing. Shop drawing itu beda, as-built drawing beda. Shop drawing adalah gambar rencana. Nah, kadang-kala di tengah jalan klien itu ada pengen perubahan. Misalkan, oh ininya dipindah, ininya digeser dikit, ini nggak sesuai nih, saya pengen lebih lebar lagi 20 cm. Kadang-kadang kita nggak bisa secepat itu mengubah di dalam shop drawing. Terakhir, kita check ulang, kita buatkan sebuah drawing apa yang terjadi di bangunan itu. Kalau saya nggak masalah dengan itu, selalu open dengan perubahan karena ada beberapa klien yang tidak paham dengan drawing kan. Jadi di tengah jalan, oh ini tidak cocok atau dia ingin berubah. Itu hal yang biasa dalam proyek. Tapi kalau misalkan itu sudah dikerjakan, kita ada adendum. Termasuk yang belum dikerjakan pun kita ada adendum kontrak. Di kontrak itu sudah ada nanti terlampir adendum 1, adendum 2. Kalau dari saya sih, apapun sebenarnya klien itu bisa lakukan ke saya. Sebagai contoh, dia bisa komplain terhadap hasil kerja saya. Saya akan terima itu. Komplain dari segi waktu pelaksanaan, dari segi kualitas, dari segi metode kerja, dia bisa komplain. Cuma kita tetap berikan apa yang sesuai dengan kontrak. Oleh sebab itu saya selalu dalam setiap proyek saya, kontrak itu yang paling penting. Semua kita tuangkan ke kontrak. Jadi klien bisa paham apa aja, jadwal rencananya seperti apa, speknya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Semua sudah jelas di harga itu. Klien bisa setiap hari mengawasi prosesnya. Sah menurut saya karena dia kita adalah membangun yang dia punya. Dan klien minta beberapa perubahan itu adalah hal yang wajar. Gininya diubah. Karena itu komplain, itu silakan sah saja. Misalkan salah satu barang tidak sesuai dengan
dia salah satu merek kah dia tidak sesuai dengan kualitasnya. Padahal itu memang betul-betul brandnya aslinya. Tapi karena reject lah dan segala macam, itu klien sih berhak untuk komplain masalah itu. Kalau saya, di kontraktor saya itu kita ada yang namanya quality insurance. Ada orang yang betul-betul menjaga kualitas ini. Setiap bahan yang kita pakai, material kah, ataupun equipment kah, itu harus ada yang menjaga itu. Budaya di perusahaan kita, itu yang pertama, dari awal, dari pertemuan, mau dari rencana dari sebuah klien itu ingin membangun, itu saya lebih ajak komunikasi yang baik. Dalam arti kita open bertanya, entah itu bertanya aja atau gimana pun kita terbuka sekali. Konsultasi masalah bangunan juga kita terbuka. Oh ini lebih baik pakai ini, saya sangat terbuka. Tim saya pun saya arahkan seperti itu. Jadi kalau seandainya beberapa klien menghubungi kita, ayo kita ketemu di segala macam untuk membahas itu, kita terbuka. Nah setiap pertemuan kita catat kita dengan notulen yang jelas. Jadi nanti ketika start project itu semua sudah tercatat. Kenapa Catur Putra Karya? Yang pertama, dari awal kita harus sudah jelaskan. Kontrak itu sudah jelas. Dari schedule, dari rencana kerja itu sudah jelas. Saya buatkan sesuai dengan fakta. Dari sana kita bisa mengakomodasikan berapa tenaga kerja, kapan material itu akan datang. Itu semua saya punya schedule. Manpower schedule, termasuk material schedule. Semua saya schedulekan dengan baik. Karena yang penting dalam proyek itu adalah perencanaan. Dari awal, gambar udah selesai. Kita udah start. Nah, di kontrak itu saya jelaskan seperti itu. Sampai ke payment schedule-nya. Karena klien harus sudah menyiapkan kapan dia harus membayar. Dari awal dia harus sudah tahu seperti itu, jadi dia punya bayangan. Payment schedule itu berdasarkan jadwal rencana kerja saya. Jadi setiap 1 minggu sebelum pembayaran, kita ingatkan, progres kita udah segini, berdasarkan faktanya. Proses pembayaran kita setiap 20%. Down payment 20%, 40%, 60%, 80%, disesuaikan schedule-nya. Tanggalnya pun udah pas sekali. 1 minggu sebelumnya, kita udah laporkan ke dia bahwa schedule kita udah surplus ataukah minus. Kalau minus kita fair minus. Karena apa? Karena ini. Tapi kita tidak ingin menambah schedule lagi. Nah itu kontraktor yang punya. Bagaimana caranya agar kembali ke tracknya dari sebuah schedule itu. Kadang di Bali pun kan ada beberapa problem seperti hujan. Itu juga harus selalu kita hitung, lalu kita persiapkan problem-problem seperti ini. Dan lagi satu kelebihan Catur Putra Karya adalah report. Kita selalu mereport, ada namanya weekly report, daily report, dan monthly report. Itu selalu kita report kepada klien. Jadi mereka bisa melihat bahwa proses pembangunannya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dalam setiap schedule saya selalu memperhitungkan season hujan. Walaupun dalam kemarau, kita juga selalu spare yang namanya hujan beberapa kali, tapi mungkin lebih sedikit intensitasnya. Namun yang lebih penting adalah bukan karena hujannya itu sendiri kalau menurut saya. Karena hujan pun kita ada solusi. Oleh sebab itu, yang paling penting dalam sebuah konstruksi adalah metode. Yang mana didahulukan, yang mana kita bisa gini kan. Sebagai contoh, saya sering sekali itu menyelesaikan strukturnya aja sampai atap per first. Saya kejar ini dulu. Karena ketika bangunan itu sudah ada atap, nanti musim hujan tiba, kita udah bisa bekerja di dalam. Finishing dan segala macam. Lantai 1 lagi, lantai 2, tangga. Itu kita udah bisa kerja semua. Makanya saya sering sekali bangun dulu strukturnya sampai ke atapnya. Jadi ketika ada hujan dan segala macam, kita udah bisa masuk ke dalam. Kalau pada saat pembangunan strukturnya itu yang terjadi hujan, kita biasanya tanggulangi dengan kerja pakai portable roof, tetap terprogres. Pembesian tetap jalan. Metode kerjanya seperti ini yang sering saya pakai dalam proyek saya. Oleh sebab itu, sampai sekarang sih belum ada proyek yang keluar dari schedule ya. Malah kita selalu selesainya lebih awal daripada schedule. Karena di schedule itu, kita harus prepare mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin untuk checklist inspeksi terakhir sebelum proyek itu di handover kepada klien. Jadi biasanya dalam saya menangani proyek sudah selesai, termasuk interior. Ada yang beberapa kita kontrak dengan interior. Jadi ketika semua sudah di setup, di tim saya itu ada yang namanya, yang seperti saya bilang tadi, quality insurance. Tim yang menangani itu, dia checklist dulu satu persatu, dibahas dengan project manajernya.
dan supervisornya. Dibahas satu persatu apa yang kurang. Setelah itu kita beri kesempatan 1 minggu untuk perbaikan ketika ada yang kurang bagus. Setelah semua selesai, kalau di pihak owner dia memang menyiapkan orang atau tim khusus untuk checklist, kita sangat terbuka sekali untuk itu. Ataupun dengan owner sendiri, ketika apa yang tidak sesuai dengan yang dia suka, ini kurang bagus, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, kita terbuka akan itu. Dan itu akan kita perbaiki. Cuma checklist ini saya biasanya persiapkan dari kontrak. Misalnya jangka waktunya 360 hari. Sebulannya mungkin 30 hari itu kita sudah checklist. Karena kita harus punya waktu untuk perbaikan. Itu sudah include ke dalam schedule itu. Kita selalu harus siapkan seperti itu agar klien itu, kita betul-betul selesai dengan perfect. Sebuah project itu memang 1 tahun contohnya. Misalkan disepakati 1 tahun. Ya memang harus tahun termasuk perbaikan. Dan owner pun harus cek secara langsung semuanya. Semua run, semua berfungsi, semua bagus, tidak ada cacat. Itu memang harus kita siap. 1 tahun ya 1 tahun. Keluar dari 1 tahun itu udah kita siapkan penalti. Kalau saya, semua project saya itu schedule-nya jelas. Karena saya ingin memberikan selalu kepada klien itu adalah kepercayaan. Jadi saya bisa selesaikan ini. Oleh sebab itu saya di kontrak itu saya tuangkan ketika terjadinya keterlambatan atau prestasi. Ketika terlambat, penaltinya itu harian, ada yang mingguan, ada yang monthly. Dan nilai pun berbeda-beda. Kadang-kadang 1-2% per hari ataupun per minggu, per bulan. Itu range yang pernah kita gitu. Jadi ketika telatnya 1 hari pun itu cukup besar penaltinya. Kenapa saya selalu dalam setiap kontrak saya itu ada penalti? Karena saya selalu ingin memberikan kepada klien saya bahwa saya itu memang betul-betul serius dengan proyek Anda dan serius ingin menyelesaikannya dalam waktu yang telah saya berikan. Dan ketika tidak sesuai dengan schedule, kita sebagai profesional construction ya harus mampu bagaimanapun caranya. Schedule harus tepat, nggak boleh lebih. Berdasarkan persentase dari nilai kontrak. Kalau seandainya kontrak villanya itu 5 miliar, kalau kita ambil aja 1% itu mungkin 50 juta per hari. Kalau saya dalam pembangunan villa itu, mungkin kalau di konstruksi akan lebih susah ketika bilang menjaga Bali secara culture-nya itu lebih susah. Karena tidak bersentuhan dengan hal seperti itu. Namun kalau di arsitek mungkin iya, karena dia akan mendesain sesuai dengan culture-nya Bali kan. Tapi biasanya dalam perusahaan saya bekerja sama dengan beberapa tim, beberapa supplier yang memang betul-betul UMKM Bali dan segala macam. Ini yang biasanya sering kita kembangkan. Contohnya di dekorasi lighting dan segala macam itu kita memang betul ambil dari Ubud, dari pengrajinnya. Dan kalau seandainya memang klien ingin membangun, dia tidak punya konsep, kita bisa bantu. Nah di sana kita bisa bantu untuk menjaga dan pakai material yang sesuai dengan culture-nya Bali, yang lebih make sense lah dengan culture-nya Bali. Dan juga kita selalu jelaskan ke klien tentang beberapa penggunaan material yang bisa recycle dan segala macam itu lalu sih. Kalau bisa kita jelaskan dari awal, kita jelaskan dulu ya seperti ini dan segala macam. Dan ke lingkungan sih lebih tepatnya saya selalu menyarankan dan tidak boleh ke beberapa klien itu masalah pembuangan limbah. Ini yang penting sekali. Makanya oleh sebab itu kita siapkan memang pembuangan limbah itu terstruktur. Adanya septic tank, adanya infiltration yang jelas. Jadi limbah itu tidak sampai merusak lingkungan. Kalau saya sih seperti itu. Yang pertama harus mudah, harus dengan orang yang mudah. Kenapa? Karena orang itu semakin old sebenarnya di bidang konstruksi memang punya experience yang panjang. Tapi orang konstruksi itu harus strength, kuat sekali. Karena di kontraktor, di konstruksi itu memang harus punya jasmani yang kuat, yang pemikiran yang new lah, yang cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang jelas, schedule-nya jelas, payment-nya jelas, kontraknya jelas, semua udah terstruktur. Yang ketiga, selalu punya rencana yang baik dan punya problem solving yang bagus. Nah ini karena penting sekali ketika sesuatu terjadi dalam proyek itu langsung bisa ditangani dengan cepat. Yang keempat, tidak tertutup dengan perubahan. Yang kelima ya sudah pasti sih dokumen harus semua legal, experience juga pengaruh, tapi mudah harus. Karena Yong itu cepat dia paham, cepat dia punya tindakan dan cepat responnya. Pertama, yang perlu ditanyakan pada kontraktor itu adalah metode. Ketika kamu membangun 1 tahun, metode apa yang kamu kerjakan? Tanya ke dia.
Ketika misalkan contoh ya, hujan, bagaimana kamu akan menyelesaikannya? Ketika tanahnya seperti longsor, apakah kamu tahu fondasi apa yang dipakai? Pertanyaan seperti itu yang harus kita ojok ke kontraktornya. Dari sana kita bisa menilai, oh iya, ini memang betul bisa. Bukan hanya sekedar oke, saya bisa menangani masalah dan segala macam, tapi juga dia tahu prosesnya, apa yang harus didahulukan, apa yang harus dibelakangkan, agar tujuan ini misalkan dari 1 tahun ini, misalkan dari kini ya, yang betul-betul harus tercapai, dan yang bisa memberikan garansi lagi satu.